Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait niat kurban bila ada ya. Saya teringat dulu waktu SMA itu, jadi ya kayak patungan dah. Patungan seluruh siswa sekian banyak dapat sapi satu. Nah, pertanyaan saya itu ketika menyembelihnya itu apa doanya global atas nama sekolah atau gimana Ustaz? Ya, tadi kita sudah bahas tentang hukumnya. Jadi kalau untuk patungan seperti itu bagus ya. Tapi memang kalau secara syariat maka tidak jatuh kurban. Iya, karena kan kita sudah tahu bahwa misalnya sapi dan unta ini hanya cukup untuk 7 orang. Ya, jadi pahalanya hanya diperuntukkan buat 7 orang. Sementara kita patungannya gotong royong rame-rame, ya. Ya jadi ibadah pasti jadi ibadah, tapi ibadahnya bukan ibadah kurban. Jadi ibadah sedekah biasa. Ya artinya kalau misalnya kalaupun nggak diniatin buat udhiyah pun memang yang bukan udhiyah gitu. Jadi tadi kalau itu menurut mazhab kita gitu. Kecuali misalnya mungkin di tempat lain misalnya Muhammadiyah misalnya mungkin ada yang berpendapat seperti itu. Artinya bisa rame-rame karena tadi melihat dohir hadis yang tadi itu. Karena saya pun juga melihat banyak berseliweran kalimat-kalimat pendapat-pendapat itu dari asatid yang memang taruhlah bukan NU lah begitu ya. Bukan NU lah. Ya, kalau yang sejalan Ahlussunnah wal Jamaah tentu berpatokan kepada madzhabul arba'ah. Tentunya dalam hal ini kita berpatokannya kepada madzhab Imam Syafi'i. Ya. Jadi dalam patokan bermadzhab itu selama kita tidak ada tidak ada hal yang penting yang membuat kita harus pindah kepada mazhab yang lain maka tidak boleh. Ya, kecuali darurat misalnya. Ya, itu baru boleh. Ya. Jadi pahala sedekah dong. Ya, jadi pahalanya pahala sedekah. Ya. Karena rame-rame. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Jadi yang pertama, apakah panitia punya hak atas daging kurban? Yang kedua, apakah orang yang berkorban punya hak meminta daging kurbannya? Terima kasih. Ya. Ini untuk daging kurban. Jadi ini daging kurban ini tidak hanya diperuntukkan untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tapi bahkan agniya pun, para orang-orang kaya pun boleh ya mengambil, punya hak di situ. Artinya mereka berhak untuk mendapatkan itu karena itu adalah persembahan atau ibadah daripada orang-orang yang berkurban. Maka diperkenankan bagi siapapun termasuk para agniya, orang-orang kaya, diperbolehkan. Gimana dengan panitia? Ya tuh buku panitia lagi udah capek ya kan. Ya cuman gini, jangan sampai kita salah kaprah tuh gini. Kadang-kadang misalnya yang tidak boleh adalah menjadikan hewan kurban sebagai atau daging kurban sebagai upah untuk panitia. Itu nggak boleh, nggak boleh sama sekali. Jadi kalau mau bikin panitia segala macam, jangan daging sebagai upah. Itu nggak boleh, karena daging ibadah kurban itu tidak boleh diperjualbelikan, nggak boleh kecuali kalau sudah menjadi hak milik. Paham ya? Misalnya kita nih dapat dapat kambing, dapat daging. Kalau sudah jadi milik kita, ya boleh bagi. Tapi itu pun katanya para ulama mengatakan kalau bagi fukara, bagi orang-orang susah, orang miskin, orang kaya lu punya. Apa jual lagi? Lu ibadah orang itu lu jual lagi, bangetan benar. Ya, keterlaluan walaupun ada pendapat yang membolehkan karena sudah menjadi hak milik, kata gitu. Ya, tetapi nggak boleh buat orang kaya mah, itu pun hanya diperuntukkan bagi orang fakir, orang miskin. Karena kan biasanya gini, yuk gue punya daging doang, buat kolahnya kagak ada, ya kan, separuh jual dah, separuh buat beli bumbu misalnya. Gitu. Boleh buat mereka. Cakep. Ya, yang penting tadi ibadah kurban atau daging kurban tidak boleh menjadi upah bagi panitia ataupun bagi penyembelih, bagian manapun, termasuk kulit, termasuk kepala dan lain sebagainya.
Maka gini, adapun yang berlaku di kita sekarang ini kan kita sudah tidak lagi menutup mata ya, karena prakteknya hampir semua begitu, tapi sebetulnya bisa dicarikan helahnya, jalan keluar. Pertama, biasanya kan kalau yang kurban itu juga misalnya kayak kemarin kita ini per orang 3.500.000 misalnya. Dapat kambingnya, dapat sapinya misalnya kan nggak nyampe 35 juta, misalkan 30 juta, ada 5 juta buat operasional tuh. Nah, itu bisa dijadikan sebagai upah sembelih, upah panitia. Adapun misalnya kalau duit makan nggak seberapa, karena misalnya sisanya dikit. Nah, itu sebagai katakan bahwa upahnya mah yang ini nih. Adapun kita bisa ngelebihin pakai kepala, misalnya jangan dibilang bahwa ini upah. Ini mah buat ente aja, gitu ya. Ambil, jangan dikatakan sebagai upah. Kulit juga sama. Jadi apapun bagian daripada binatang kurban, jangan sesekali dijadikan sebagai upah buat mereka panitia. Ya, jadi terus kemudian misalnya kita yang berkurban boleh nggak makan? Boleh, selama ibadah kurbannya bukan yang nazar, selama bukan ibadah kurbannya yang wajib. Makanya tadi kenapa perlu hati-hati dalam mengucapkan ini kambing kurbanku, sapi kurbanku, karena kalau kamu sudah mengatakan itu, maka jatuhlah kurbannya sebagai ibadah wajib. Kalau ibadah wajib maka sepotong juga jangan dimakan, haram hukumnya untuk kita makan. Ya, nah berapa kemudian? Ya kalau kita mau makan ya sebetulnya yang paling bagus mah disedekain semua, walaupun ibadah yang sunnah ya. Ya Abdullahnya mah disedekain semua, tapi kita boleh nggak? Boleh. Ya, Abdulnya maksimal 2/3-nya lah, 1/3-nya lah, 1/3-nya, 2/3 buat disedekain. Satu deh ya. Pas satu mapalah misalnya ya, tapi nggak apa-apa, boleh. Atas setengah juga sebetulnya secara Hukum boleh. secara hukum boleh, yang penting ada bagian yang disedekahkan kepada orang lain. Jangan udahlah kurbannya sendiri, dia makan dewek. Ambil lu. Enggak maksudnya nih. Ya. Kalau terjadi kita, oh ya udah silakan gitu. Iya enggak apa-apa. Ini dan kalau misalkan kulit nih ya, itu kan tadi tidak boleh diperjualbelikan, tapi kan kalau kita urusin kulit kan nggak mungkin kita potong-potong, kita dikit-dikit kita cacak, kita bagiin, gini kan nggak mungkin ya. Itu biasanya dan disamak pun kayaknya nggak mungkin dah zaman sekarang. Nah, gimana kesepakatan panitia? Ini kita jual nih duitnya untuk apa, nanti buat uang kas pengajian atau buat apa? Ini gimana tuh hukumnya tuh? Ya ini tadi kita siasati, makanya siasat itu dicarikan helahnya. Iya. Ya misalnya tadi, jadi ibadah hewan kurban itu atau daging kurban itu tidak boleh diperjualbelikan kecuali setelah menjadi hak milik perorangan. Jadi kalau udah dibagiin mah nih, lu bagian lu dapat 2 kulit, lu dapat 2 kulit. Panitia nih misalnya dibagiin kulit nih. Yang penting jangan dijadikan itu sebagai upah. Ini mah lebihan buat lu nih, buat lu nih hadiah, atau misalnya memang buat aja kasih, bukan upah ya. Upah mah tadi duit misalnya gitu. Kalau jadi hak milik mah ada pendapat walaupun orang kaya boleh. Ya kan bisa gitu. Walaupun misalkan panitia ini orang kaya nih. Kalau tadi kan katanya orang kaya nggak boleh tuh. Ya, nggak boleh jual daging. Ya, tapi kalau melihat kegunaan dan sebagainya, kemanfaatan, ya boleh aja, ada pendapat yang membolehkan juga. Artinya kita siasati jangan sampai tadi ini menjadi ibadah orang lain menjadi kurang afdol gara-gara salah kita sebagai panitia. Nah, itu tanggung jawab kita nih panitia. Ya, ngerinya kita jadi panitia itu begitu, makanya perlu kita kehati-hatian dalam mengelola daging ibadah kurban. Iya. Iya. Yang penting ijab dulu nih. Ini buat sipulan dua kulit, yang ini si kulit ini. Nanti misalnya mau dijual silahkan kalau sudah jadi hak milik. Memang selama ini prakteknya jarang. Kan nanti misalnya gini. Kalau udah dibagi-bagi semuanya, diterima aja dulu kayak bid ya, terima aja nanti jualnya barengin ya. Nah, gitu. Yang penting ada ijab kabul itu ada takobud, ada serah terima dulu. Gitu per orang. Tapi nggak boleh juga misalnya udah sini dua udah langsung ambrukin, nggak boleh, karena dalam hal muamalah itu harus ada takobud, harus ada serah terima. Jadi dia harus ngambil dulu, kalau udah ngambil udah ntar kita jual bareng-bareng sini nih. Nah, satuin lagi misalnya nggak masalah, yang penting setiap orang yang diamanahkan untuk mendapatkan kulit itu sudah terima. Kalau semuanya nih semua dalam satu orang aja tuh mewakilkan.
Ya nggak boleh. Apa yang ngasihnya kepada satu orang? Kalau ngasih seorang sih boleh-boleh aja asal ridho yang punya. Iya. Iya, waktu salaman ke panitia. Nih misalnya gini, saya kasih nih kulitnya karena banyak nih, saya kasih aja sama ketua panitia nih. Ya ini semua buat ketua panitia. Dan nih mau diterima ketua panitia. Salaman. Tapi dia sendiri nggak apa-apa udah sah. Licik itu. Ya ini kan kalau dalam muamalah ya, dalam syariat itu yang penting kan dalam akad. Yang penting kan dalam akadnya, dalam masalahnya. Akadnya kita nggak bisa. Iya. Itu loh. Kalau udah cair duitnya mau bagi-bagi. Yang dimakan sendiri. Tetap dia Ya dimakan sendiri pun sah. Sah tuh Jit. Dimakan sendiri pun sah. Nah ini saya namain yang tadi yang nazar ya. Ini saya ingat sedikit. Jadi itu jatuhnya kambing kurban menjadi nazar itu, walaupun orang yang kurban nggak tahu, bisa nggak tahu sama hukumnya. Emang iya kalau ngomong begitu jadi kurban, jadi wajib, walaupun nggak tahu jadi jatuh gitu. Makanya perlu hati-hati. Walaupun nggak ngerti ya, walaupun nggak tahu. Tetap wajib. Itu Wajib. pentingnya kita ngaji. Dosa dia enggak. Makanya perlu hati. Ya kan biasanya orang nggak tahu malah nggak dosa. Dosa. Dia nggak tahu. Kalau ini mah Dosa. nggak tahu. Udah enggak tahu. Jatuh wajib. Keluarga cuma hukum mah. Iya, bukan. Menyikapi beberapa panitia Yang curang. enggak jangan curang nyebutnya Curang lah. yang kreatif nyimpen di belakang. Ini gimana? Hukumnya bagaimana itu? Hentit, jangan hentit. Ya, kalau masalah bagaimana ya tentu ada kewajiban kita untuk mengingatkan. Dan itu menjelas man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, jelas tuh ya. Ya. Kalau galakkan dia nanti kita serahkan Allah, silakan nanti hukumnya kepada Allah. Allah udah selama 4 tahun orang banyak orang belum pencet. Hentit dulu. 3 bulan belum habis, 3 bulan ada yang mau kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya doain biar guru kita cepat Amin, sehat. amin. Itu yang pertama. Yang kedua agak melenceng kan dari tema Idul Adha, tapi Iya, Bapak. masih ada kata Idul Adhanya. Oh iya. Saya mau bertanya, bulan Apit atau bulan Dzulhijjah banyak orang bilang ekonomi agak turun, dan saya baca dan saya Analisis. dari orang itu katanya dihimpit antara bulan Idul Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha. Keterangannya bagaimana tadi itu? Atau pertanyaannya bulan Apit itu seperti apa? Apakah benar ekonomi agak kendor gitu? Karena ekonomi sempit maka itu sama bulan Apit karena kejepit gitu. Itu mah mungkin ini apa namanya? Itu mah istilah zaman orang dulu. Karena biasanya di bulan Apit ini banyak orang hajatan. Udahlah sudah hajatan banyak, kondangan banyak, menghadapi kurban juga, anak sekolah berumah akhir bulan itu mungkin. Tapi sebetulnya secara syariat mah nggak ada sih, tidak ada spesifikasi. Oh di bulan ini rezeki Allah ada kurang, nggak ada. Ya, semua umum pada tempatnya. Ya, tidak ada ketentuan dari Allah. Oh bulan ini Allah luaskan, bulan ini Allah sempitkan. Enggak. Ya, tidak ada khususiyah dalam syariat yang mengkhususkan terhadap apa namanya ma'isyah, penghidupan umat hambanya. Ya, di bulan-bulan tertentu nggak ada. Jadi kalaupun itu apa disebut bulan sulit katanya. Makanya orang dulu bilangnya bulan Hafid. Itu mah istilah aja, mitos aja ya. Karena berbenturan dengan banyaknya kebutuhan pada bulan itu, mungkin begitu. Habis lebaran kan terus baju baru ya kan, habis belanja habis-habisan nih. Ketemu lagi dulu ada, mana banyak kondangan, banyak hajatan.